Kan Ya. dia harus mengucapkan itu. Ya. Artinya betapa penting sebenarnya ucapan itu bisa mengubah identitas orang yang tadinya dia non muslim Ya. karena dia mengucapkan syahadat, ya Dia kan? menjadi muslim. Dia menjadi muslim. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dia mengucapkan itu tadi, ya selamat Natal, mungkin mereka beranggapan, oh berubahlah dia menjadi Kristen gitu loh. Ya. Mereka segera mengambil tafsir, melakukan generalisasi dari ayat-ayat Quran banyak sekali yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa non-muslim pasti kafir. Non-muslim pasti kafir. Karena itu nggak ada toleransi lagi pada mereka. Apalagi menyatakan selamat Natal. Nah, apa yang Anda maksud dengan putra Allah? Yesus putra Allah itu. Selalu dia katakan sebetulnya gini, Pak. Ya Allah adalah dia juga. Karena sebelumnya dia katakan Allah adalah Tuhannya Esa. Loh kalau Tuhannya Esa, kenapa Yesus adalah putra Allah? Ustadz Helmi Hidayat adalah tamu saya kali ini. Dia dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan coba berbincang-bincang tentang boleh tidaknya seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Tapi kami juga akan mencoba memahami dan mengerti kenapa ihwal ini menjadi masalah belakangan ini dalam masyarakat kita. Karena Ustadz Helmi juga adalah seorang antropolog yang mengambil gelar masternya di University of Hull, Inggris. Selamat datang, Mi. Selamat, apa kabar, Bang? Baik. Mi, sebenarnya boleh tidak sih seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu harus dimulai dari mengapa banyak umat Islam mengatakan tidak boleh. Pertama, argumentasi mereka adalah kelahiran Nabi Isa itu diperdebatkan. Apakah benar 25 Desember? Ya, karena di dalam Al-Quran itu kan dinyatakan bahwa ketika Siti Maryam mengandung, kemudian Jibril memberi wahyu agar memukul-mukul batang kurma. Agar rutoban janiyah itu, kurma yang masih muda itu rontok bisa dimakan untuk menambah energi. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin pohon kurma tumbuh di bulan Desember. Satu argumentasi. Yang kedua adalah dalil dari Nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Artinya kalau ada orang muslim kayak saya menyampaikan selamat Natal, maka saya sudah menjadi Kristen, Nasrani, karena bagian dari mereka. Yang ketiga, menurut saya ini yang paling krusial, mereka segera mengambil tafsir, melakukan generalisasi dari ayat-ayat Quran banyak sekali, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa non-muslim pasti kafir. Non-muslim pasti kafir. Karena itu nggak ada toleransi lagi pada mereka. Apalagi menyatakan selamat Natal. Nah, dan itu ketiga argumentasi ini terus berkembang. Setiap kali nanti ada umat Islam menyatakan selamat Natal, pasti tiga senjata ini yang disampaikan. Nah, sekarang mari kita jawab satu persatu. Soal apakah benar bahwa Nabi Isa itu atau Yesus ya itu dilahirkan Desember, kan nggak penting, ya kan? Pokoknya umat Kristiani sedang merayakan hari kelahiran Yesus pada bulan Desember. Kan kita menyatakan selamat itu kepada yang hidup, kepada merayakan. Oh, mereka bersepakat bukan terhadap hari kelahirannya itu. Betul. Ya, kalau mereka sedang merayakan kegiatan A, kita ucap selamat. Kegiatan B, selamat. Kali ini ada Natal, mereka merayakannya. Sudah demi toleransi, kita ungkapkan saja. Iya, Natal. Jadi selamat kita itu sebenarnya pada kegembiraan mereka. Iya. Untuk bangun toleransi. Bukan berarti kita mengakui bahwa kelahiran
Nabi Isa atau Yesus itu pada bulan Desember. dan itu juga nggak penting-penting karena itu bisa jadi asumsi teologis ya, Betul. bukan sejarah gitu loh. Jadi bahkan di kalangan umat Kristen sendiri mereka tidak bersepakat. Yang ortodoks mereka tidak mau merayakan Natal pada 25 Desember. Ada yang merayakannya Januari, ada yang Februari. Jadi kalau mereka saja menganggap tidak penting, kenapa kita menjadi penting? Kan kepentingan kita membangun toleransi. Betul. Yang kedua, apakah benar seandainya saya sebagai Muslim menyatakan bahwa selamat Natal lalu saya menjadi Kristen? Gampang sekali. Kalau begitu data jumlah penduduk di Indonesia tidak lagi mayoritas Muslim. Karena rata-rata udah pada Kristen semua itu, begitu ucapan selamat Natal. Iya. Orang Islam satu, seorang Deddy Corbuzier masuk Islam, semua euforia, ya. Ada yang ingin berangkatkan umroh, ada yang wah girang, satu masuk Islam dihambut. Sekarang yang sudah Muslim dikafir-kafirkan hanya menyatakan selamat Natal. Ini logikanya gimana ini? Nah, sekarang yang ketiga nih, ini agak panjang penjelasannya. Apakah benar bahwa non-Muslim sudah pasti kafir? Nah, ini penjelasan panjang. Tapi sebelum yang ke penjelasan itu, coba yang kedua tadi, soalnya kan dalam Islam orang kalau masuk Islam katakan mu'alaf, dia kan harus mengucapkan syahadat gitu ya bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah Rasulullah. Kan dia harus mengucapkan itu. Artinya betapa penting sebenarnya ucapan itu bisa mengubah identitas orang yang tadinya dia non-Muslim karena dia mengucapkan syahadat, ya kan? Menjadi Muslim. Dia menjadi Muslim. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dia mengucapkan itu tadi, ya selamat Natal, mungkin mereka beranggapan, oh berubahlah dia menjadi Kristen gitu loh. Nah, itu gimana Mi? Ustadz untuk yang mengetahui bahwa hati saya sudah berubah menjadi Kristen, siapa yang tahu? Kalau saya, ya, misalnya mereka yakin betul kalau saya murtad, saya masuk neraka, ya kan? Berarti kan yang tahu betul saya murtad ini keluar dari Islam siapa yang tahu? Hati saya. Hanya Allah kan, bukan mereka kan. Nah, kenapa mereka yang mengecap saya non-Muslim atau kafir? Kan beriman dan tidak beriman saya punya konsekuensi akhirat. Kalau saya hanya gara-gara menyatakan selamat Natal, tapi saya tetap beriman pada Allah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah Rasulullah, saya begitu yakin akan tetap masuk surga. Nggak berkurang keimanan saya gara-gara saya mengucapkan selamat Natal, kemudian selamat misalnya Yahudi ada perayaan apa saya ucapkan, gitu kan? Atau Hindu atau Buddha, nggak apa-apa. Agama-agama itu kan siapa sih yang turunkan agama-agama? Kan Allah. Mereka yakin betul seluruh yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka yakin begitu, maka mereka harus yakin juga bahwa semua agama yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Allah berkehendak itu. Oke, sekarang yang tiga tadi tuh, yang kafir itu. Baik, memang di dalam ayat Quran banyak sekali ayat-ayat yang mudah ditafsirkan sebagai nanti di luar Islam pasti kafir. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahwa laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari yang tiga, Trinitas, misalnya begitu. Ya, maka mereka segera generalisasi semua siapa saja yang mengatakan Trinitas itu kafir dengan sendirinya. Kan begitu ya. Sementara saudara-saudara kita di Indonesia ini juga di luar Indonesia sering mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Putra, ada Ruh Kudus. Kan begitu kan. Oh, kalau begitu mereka kafir sudah. Jadi cuma melihat lahiriah mereka segera mengkafirkan itu. Padahal kan sebetulnya sebelum kita menganggap seseorang itu kafir, karena kita tidak tahu isi hati orang itu, kan kita harus dialog satu persatu. Tanya, apa sih yang Anda maksud dengan pernyataan bahwa Yesus adalah putra Allah? Allah marah betul ya di dalam Al-Quran. Bahkan langit dan bumi itu terdiam marah ketika dikatakan bahwa Allah punya anak. Tapi kita perlu tanya kepada setiap orang Kristen, setiap Yahudi, benar nggak dia menganggap bahwa Yesus itu memang putra Allah? Lalu putra Allah itu seperti apa? Nah, sejauh riset saya,
di Amerika, ya di Timur Tengah, di Indonesia ini. Bahkan kemarin, hari ini kan tanggal 20, kemarin tanggal 19 ya, saya bertemu dengan Muslim. Dan saya diskusi, saya bertanya, kalau saja etis menyebut nama, saya sebut nama ini kemarin. Demi Allah saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan putra Allah? Yesus putra Allah itu. Selalu dia katakan sebetulnya gini, Pak, ya Allah adalah dia juga. Karena sebelumnya dia katakan Allah adalah Tuhan yang Esa. Loh kalau Tuhan yang Esa, kenapa Yesus adalah putra Allah? Dia tidak Esa, enggak, dia juga. Karena apa? Sebetulnya kata dia, ini kan Allah Tuhan yang Esa. Kemudian Allah menitipkan firman-Nya kepada Ruhul Kudus. Dalam Al-Quran disebut malaikat Jibril. Malaikat Jibril datanglah ke Bunda Maryam atau Bunda Maria. Lalu Jibril mengatakan, saya akan titipkan firman Tuhan ini ke dalam rahimmu. Ya, terus masuk ke dalam rahim. Secara ilmiah kan jadi anak. Maka anak yang lahir kan sebenarnya firman Tuhan yang berjalan di muka bumi. Firman yang terjebak di dalam daging, di dalam darah, dan di dalam tulang. Yang mengejawantah dalam bentuk manusia berjalan. Karena itu di dalam surat Maryam ayat 31, 32, 33, ketika Bunda Maria dituduh berzina, padahal Nabi Zakaria orang suci, Imran sebagai bapaknya gitu kan, orang baik yang soleh, kenapa engkau berzina? Bunda Maria capek, lelah menjawab pertanyaan mereka, mengatakan, udahlah kalian tanya aja lah ini bayi. Bagaimana mungkin kami akan bertanya bayi yang baru lahir? Dan bayi ini bicara langsung. Aku ini anak Abdullah. Di dalam Al-Quran dikatakan ini, aku ini hamba Allah yang diperintahkan kepadaku sholat dan zakat. Kan gitu ya. Kenapa dia bisa bicara bahwa dia membawa syariat zakat dan sholat? Ya karena firman Allah. Iya. Kan begitu. Itu keyakinan mereka. Artinya sebenarnya kita jangan memahami definisi orang lain dengan definisi kita kan. Artinya umat Kristen kan mendefinisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu kan tersendiri, artinya punya definisi sendiri. Jangan kita memandangnya seperti kita mendefinisikan Tuhan kan, Allah kan. Artinya kan tadi Ustadz sudah terangkan bahwa itu sebenarnya wujud dari firman gitu loh. Jadi sebenarnya ada firman Tuhan yang turun ya ke dalam rahim itu, dititipkan ke dalam rahim kan terwujud dalam bentuk bayi itu, yang disebut oleh umat Kristen itu menjadi Yesus kan, Nabi Isa. Jadi itu benar kalau dia bilang misalnya ya dia juga itu ya Tuhan. Itu kan definisi orang Kristen. Mestinya kan kita coba pahami itu kan. Jangan kita paksakan definisi kita. Karena dalam Islam memang ada yang surat Al-Ikhlas kan yang mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Artinya lam yalid walam yulad, dia tidak diperanakkan dan tidak beranak kan gitu. Iya betul. Nah, itu gimana itu? Tidak ada yang salah. Bahkan Bible pun, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa dapatkan Bible ini di toko buku Gramedia atau Gunung Agung atau dimanapun, menyatakan bahwa Tuhan adalah Esa. Kalau kita baca Markus 12 ya, ayat 29, ayat 28, 29 dan 30, kalau boleh saya bacakan ini supaya jelas. Dalam Markus 12 ayat 28 dikatakan bahwa lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduik bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini ayat 28. Ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dinyatakan dalam Bible. Dan kemarin juga orang yang saya tanya itu mengatakan dia, apa konsep Anda tentang Tuhan itu Esa? Dia menciptakan semua langit dan bumi sama. Tapi bagaimana dengan Yesus gitu kan? Oh dia juga firman. Dan sebetulnya tidak ada yang berseberangan dengan Al-Quran. Karena cerita tentang itu juga ada dalam Al-Quran. Bahwa malaikat Jibril datang kepada Bunda Maria, lalu menitipkan kalimat, dan Allah katakan wa ayyadnahu biruhil kudus. Aku perkuat dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Pasti sama.
gitu kan. Nah, bahwa nanti misalnya ya, ada saudara-saudara kita dari umat Kristen yang menyatakan Allah adalah Esa dan Yesus adalah dia juga. Lalu Allah menilai hati dia bertauhid, kan urusan Allah. Biarkan Allah yang masuk surga. Ada yang mengatakan dia, misalnya di antara mereka, enggak, Yesus itu putra Allah, ya putra, ya layaknya putra yang lain. Lalu Allah menganggap dia musyrik. Urusan Allah juga. Kita nggak boleh mencampuri urusan Allah, biar dia yang berwenang. Lawan pemilik surga dan neraka Allah, kenapa kita yang menjadi hakim di muka bumi ini? Jangan. Sudahlah kita pokoknya berhadapan dengan non-muslim, yaitu Nasrani dan Yahudi, Sabi'in, semua ahlul kitab. Selagi mereka punya kitab, ahlul kitab. Kita diminta beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya satu. Kitab-kitab Allah. Injil, Taurat itu kita diminta beriman. Lah kalau kita beriman pada Al-Quran, ya kita harus beriman juga pada ini. Dan ternyata di sini dikatakan bahwa Tuhan itu Esa. Syariatnya kita merujuk Quran. Misalnya, yang contoh nih, Bang Is ya. Misalnya di sini di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa diharamkan kepada mereka makan daging unta. Syariat itu namanya. Kan kita boleh. Ya kita merujuk Quran, merujuk hadis. Memang boleh. Karena kita sekedar beriman tauhid. Bahwa Injil mengajarkan Tuhan yang Esa. Bahwa nanti umat-umat Kristiani, umat Yahudi menyatakan Tuhan bukan yang Esa, dia sudah menyalahi Taurat. Mereka sudah menyalahi Injil. Nah, kan gitu kira-kira. Banyak juga umat Islam menyalahi Quran. Ya kan? Sama aja. Ngakunya Islam tapi dalam bertauhid dia tidak bertauhid misalnya. Misalnya datang ke Gunung Kawi misalnya kan, minta kepada jin, ya kan juga padahal KTP Islam. Nah, soal dia kafir apa enggak, dia berKTP Islam, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai manusia jangan menjadi Tuhan ya. Menjadi hakim. Ya, menjadi hakim. Jadi hakim akhirat di muka bumi. Gitu. Saya pemirsa dimanapun Anda berada ingin memberi contoh yang sangat indah. Suatu ketika Rasulullah sedang berceramah di Masjid Nabawi. Suatu ketika sedang berceramah, tiba-tiba di ujung Masjid Nabawi ada yang ribut-ribut. Rasulullah terganggu. Ya, karena sedang enak ceramah, tiba-tiba ada yang ribut apa? Panggil coba ini. Yang dipanggil adalah sahabat yang dia kenal Muslim. Kamu ada apa? Ribut-ribut. Iya Rasulullah. Itu ada orang-orang Kristen. Masa sholat sembarangan itu kan. Masa mereka minta sholat di Masjid Nabawi menghadap Baitul Maqdis lagi. Oh, apa-apaan tuh? Kata umatnya, ya kata sahabat. Kata Rasulullah, panggil dia sini. Bertemulah dengan pimpinan. Anda siapa? Kami adalah delegasi pendeta dari Najran yang ingin bertemu dengan seorang yang mengaku Nabi bernama Muhammad. Ya kan? Saya Muhammad. Ya Muhammad. Kalau kau mengaku-ngaku Nabi, ya kan? Mestinya kau izinkan kami sholat. Karena perintah sholat datang kepada kami lebih awal ketimbang kepada kalian. Masa kami sekarang sholat tidak boleh? Oh, silakan sholat, kata Rasulullah. Diizinkan ini para pendeta Najran itu sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan saja kan, para pendeta yang beragama Nasrani sholat di Masjid Nabawi. Saya jadi teringat dulu ribut-ribut soal Panji Gumilang itu. Dia bawa orang Nasrani ke masjid, ya kan, marah-marah. Satu orang. Rasulullah mengizinkan 73 pendeta sholat di Masjid Nabawi. Dah, setelah itu mereka menghadap Baitul Maqdis, biarin. Toh Rasulullah juga dulunya sholat menghadap Baitul Maqdis juga, nggak apa-apa juga. Oke ya, esok harinya baru Rasulullah bertemu dengan mereka. Lalu terjadi diskusi, terjadi debat. Sampai pada pertanyaan mendasar. Apa pandangan Anda tentang Yesus Kristus? Baru mereka ini berputar. Rasulullah kemudian kesal. Ya sudah kalau begini caranya, yuk kita bermubahalah. Sumpah. Bawa semua keluarga Anda, saya bawa keluarga saya, bawa semua harta saya, kita bersumpah bersama-sama. Barang siapa di antara kita yang berbohong, Allah akan marah. Toh Tuhan kita sama-sama Allah akan marah. Benar di hari mubahalah terjadi, Madinah dikelilingi oleh awan yang sangat gelap, itu kan, azab segera turun kepada orang yang berbohong. Akhirnya pendeta Najran ini mundur, takut. Mereka berkata, seandainya Muhammad ini benar nabi, matilah kita ini. Lihat aja begini awan. Akhirnya mereka mundur. Maka mubahalah tidak pernah terjadi. Oke.
Tapi apa poinnya? Ketika mereka mundur, kita bisa menebak ternyata Rasulullah benar, kan gitu. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Ternyata kalaulah benar dugaan Rasulullah bahwa mereka itu musyrik, bukan Rasulullah menduga. Yang tahu musyrik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu ya. Toh Rasulullah mengizinkan mereka sholat. Baru setelah tabayun ketahuan dia musyrik atau tidak. Kan gitu ya. Dia kafir atau tidak. Tapi sebelumnya silakan saja. Ada toleransi. Bandingkan dengan ini, Bang Is. Ketika di Mekah Rasulullah, umat Islam ditekan sedemikian rupa oleh kaum kafir Quraisy. Kan Rasulullah kemudian memerintahkan mereka berhijrah. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu negara Kristen. Rajanya Kristen. Ini Islam di Mekah masih tipis. Belum banyak. Kalau mereka hijrah, mungkin nggak mereka masuk Kristen? Mungkin. Dan memang ada yang masuk Kristen. Namanya Ubaidah bin Jahsy. Ada. Lalu, kok mereka masuk? Ya nggak apa-apa. Laung Islam dengan Islam sama-sama agama dari langit. Yeah. Nabi Muhammad juga melanjutkan tradisi Kristen. Nabi Isa juga melanjutkan tradisi Musa. Sama. Musa juga dari Ibrahim. Sama-sama semuanya. Jadi kita ini satu saudara saja. Beda baju. Kenapa ribut-ribut saja? Artinya sebenarnya dari dulu Rasulullah juga sudah mencontohkan toleransi itu ya. Sangat. Tapi belakangan justru umatnya terutama di Indonesia malah bikin tafsir-tafsir yang ya kan, yang memperkeruh toleransi yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Betul. Yeah. Sayang sekali bahwa begitu hebat Rasulullah yang agung, Muhammad SAW yang agung ini membangun toleransi sedemikian rupa, sedemikian berani, kan gitu ya. Tiba-tiba ya kemudian dirusak oleh tafsir. Lalu mereka mengagungkan tafsir masing-masing. Coba Bang Is bayangkan lah, ada Panji Gumilang sholat lalu di situ ada non muslim, kan bagus. Dengan kata lain terjadi toleransi, dan bukan hanya itu, si non muslim ini boleh melanjutkan agamanya terserah dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya dia lalu masuk Islam, kan gembiralah orang yang selama ini selalu mengatakan bahwa hanya Islam agama yang terbaik dan terbenar. Kan gitu kira-kira. Kenapa harus marah? Gak ada alasan mereka yang marah. Apalagi lapor polisi. Gak masuk di akal buat saya. Nah itu. Iya, artinya memang kadang-kadang umat Islam kita ini ya sebagai Muslim di Indonesia kesannya kayak kurang percaya diri ya. Kalau ada begitu kayak tercemar lah akidahnya kan gitu-gitu tuh, ya kan? Kayak tadi itu yang dicontohkan mengundang Panji Gumilang mengundang orang Kristen, ya kan? Seolah-olah akan cemar keislamannya kalau kan begitu-gitu tuh mereka tafsir. Jadi ini memang soal toleransi nih, Ustadz. Ini kan kita kan hidup ya di dalam sebuah negara yang kebetulan agamanya kan tidak hanya Islam dianut oleh warganya kan. Ada juga agama-agama lain kan yang ini soal toleransi ini memang masih menjadi problem kita. Artinya ketika orang mengucapkan Selamat Natal ya, itu kan dikaitkan terutama orang yang kontra itu kan mengatakan bahwa nggak perlu Anda bertoleransi kalau itu mengganggu akidah Anda gitu loh, ya kan? Jadi ada satu ustadz tuh di media sosial ya yang mengatakan bahwa mohon maaf saya sampai sekarang belum bisa mengucapkan Selamat Natal. Untuk apa dia mengatakan begitu gitu loh? Oke, baik, kita kembali ke Selamat Natal, Bang Is ya. Padahal jelas loh dalilnya tentang kebolehan mengucapkan Natal. Dalam surat Maryam ya ayat 33 saya bacakan saja supaya yakin. Kalau tadi Bible saya bacakan, Al-Qur'an juga harus saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan, salam dari Allah kepada Nabi Isa, kepada Yesus, salam kepada Nabi Isa, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari Natalku. Oh, ada kata-kata Natal. Kelahiran, Wulida, milad, maulud itu kan Natal. Iya. Oh, jadi di situ maulud. Ya, milad. Yauma wulidtu. Di hari Natalku, di hari Disnatalis. Di Natal itu kan Natal sebetulnya kan. Disnatalis kesekian perguruan tinggi. Tadi kita pakai padahal kan gitu. Disnatalis ya. Pada hari wafatku.
Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di akhirat nanti. Jelas. Jadi apa salahnya ketika saya ucapkan Natal demi toleransi, memupuk persaudaraan, toleransi, kesejahteraan bersama, kenikmatan bersama, ya. Umat non Muslim merasa dia dirangkul oleh mayoritas Muslim, dan Indonesia lalu menjadi contoh yang baik, laboratorium toleransi yang terbesar di muka bumi. Sementara saya beribadah kepada Allah. Kenapa? Begitu saya ucapkan selamat Natal, dalam niat dalam diri saya berniat berkirim salam dan salawat kepada Nabi Isa. Ya kan begitu. Kan berkirim salam salawat kepada para rasul. Tentu pada Rasulullah Muhammad pasti. Tapi para nabi juga iya. Makanya dalam tahiyat kita kan salam. Ya kan? Tahiyat kepada siapa? Pada Rasulullah Muhammad SAW dan pada Ibrahim. Bukan hanya pada Muhammad. Iya. Nah, artinya kepada para nabi pun dianjurkan. Ketika saya selamat Natal, semoga kesejahteraan buat kita bersama. Saya ucapkan lisan demi persaudaraan, demi toleransi. Hati saya berselawat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hamba berkirim salam kepada Nabi Isa. Karena itu firman-Mu ya Allah, yang Kau titipkan ke dalam rahim Siti Maryam. Iya, artinya kan umat Islam atau Muslim yang mengucapkan selamat Natal kan bisa saja sebenarnya dia juga di dalam hatinya. Makanya kita nggak bisa nerka-nerka isi hati orang kan. Belum tentu dia sebenarnya dengan mengucapkan itu dengan sendirinya dia mengakui bahwa Yesus anak Tuhan. Anak Tuhan. Yang enggak lah. Sampai sekarang saya masih sholat, saya berzakat, berhaji, itu kan saya ceramah. Artinya kita ini kadang-kadang terlalu sensitif terhadap istilah-istilah. Coba ini agak sedikit lucu nih. Kalau di Universitas Islam kayak dulu kan IAIN namanya, sekarang Universitas Islam Negeri. Kebetulan Ustadz kan lulusan dari Universitas Islam Negeri ya. IAIN. Dulu IAIN ya. Itu pakai dies natalis atau dies milad? Dies natalis. Nah itu coba kalau memang mereka terlalu sensitif terhadap istilah Natal kan, ya. Kenapa nggak diganti dari dulu? Misalnya dies milad ya, bukan dies natal. Kadang-kadang kita ini ya apa ya? Dan banyak yang tidak ngeh loh. Iya. Paham ngeh ya. Aware dia, kaget. Oh iya ya. Kok kita pakai dies natalis ya? Saya kalau ada dies natalis UIN Jakarta tuh, lihat dies natalis saya bilang Natal tuh, saya bilang begitu. Diem aja mereka ya kan. Karena terlalu besar-besar kan. Iya. Natal kan artinya hari kelahiran, gitu kan. Itu loh. Padahal yang kita ketika mengucapkan selamat Natal kepada teman kita, yang kita ucapkan kan Anda gembira, jadi saya selamat ya, Anda gembira merayakan keyakinan Anda, tapi belum tentu saya sama Kak keyakinan Anda dengan saya, tapi Anda bergembira, maka saya turut bergembira, saya ucapkan selamat. So what gitu loh, kok jadi masalah. Gimana tidak gembira yang mereka rayakan hari kelahiran Nabi Isa? Lah iya. Kan kita percaya 25 Rasul. Yang nomor 24 kan Isa Al-Masih. Kan begitu keyakinan. Dirayakan, ya kita harus gembira. Cuman katanya kan mereka merayakan itu Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sementara kan yang kita boleh itu katanya Nabi Isa sebagai bin Maryam gitu loh, apa? Ya kan, jadi memang anak Maryam gitu loh maksudnya. Itulah tadi perdebatan yang sudah saya jelaskan di awal, ya kan? Bahwa mereka menyatakan Yesus adalah putra Tuhan, anak Tuhan, biarkan Allah yang menjadi hakim. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Jadi Allah yang bilang, bukankah aku nih hakim yang paling adil? Ya kita udah bilang ketika baca Quran itu mengatakan itu. Jadi jangan kita terlalu masuk ke ranah Allah. Iya kan? Kita kan kewenangan Allah yang menentukan. Dan kita terlalu jauh gitu untuk memasuki seolah-olah menilai keyakinan orang. Iya. Keyakinan itu kan semacam asumsi teologis ya. Jadi sesuatu yang dipercaya kan beda dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau keyakinan ya itu kan kita yakin dulu baru kita cari bukti-bukti untuk memperkuat keyakinan. Kalau ilmu pengetahuan, kita kan ragu dulu nih. Kita cari bukti-bukti baru timbul keyakinan. Betul. Ya, jadi ngapain kita persoalkan orang yang sudah yakin dulu? Iya kan? Biar saja gitu. Kita bisa bersoal soal ilmu pengetahuan. Kita boleh meragukan semua. Tapi kalau orang sudah yakin ngapain? Biar aja dengan keyakinannya. Kita dengan keyakinannya. Iya kan? Itu yang disebut mungkin apa itu yang
lakum dinukum apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Nah itu enggak, Enggak, beda itu. beda. Kalau lakum dinukum waliyadin itu adalah, kan itu turun di Mekah. Lakum dinukum itu adalah orang-orang kafir Quraisy musyrik, penyembah berhala. Sudah diberitahu bahwa berhala itu cuma benda biasa, patung, bukan Tuhan, jangan kalian sembah. Terus ngotot juga, ya kan? Wah, sudahlah lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi bukan dalam konteks kayak gini ya. Tapi bisa dipakai. Ketika terjadi perdebatan yang krusial antara Islam, Yahudi dan Kristen, misalnya begitu, dan mentok misalnya perdebatan daripada berantem, ya sudahlah. Lakum dinukum itu ada kartu pengaman. Iya. Kita menggunakan ayat yang sebetulnya tidak relevan itu kita jadikan relevan supaya kita nggak bertengkar. Kapan-kapan bisa kita dialog Bang Is tentang geopolitik Mekah dan Madinah, akan lebih terjelaskan itu sebetulnya beda antara musyrik, kafir dengan ahlul kitab itu. Baiklah, terima kasih Ustadz Helmi Hidayat, dosen Universitas Islam Negeri Sarip Hidayatullah Jakarta. Saya Iskandar Sihaan. Wassalam.